Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa dalam podcast pengadaan barang dan jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini tema utama kita adalah terkait dengan bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bisa mengurangi korupsi. Kita sudah bersama dengan Ibu Rosdiana Puji Lestari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Ros, kabar baik, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih dalam aktivitasnya, tapi selalu semangat. Ya. Ada juga Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPRD DIY. Assalamualaikum Pak Aslam. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Kalau ada Pak Aslam tuh langsung adem nuansanya. Adem, bawa es tadi. Aslam. Aslam. Ya. Pak Aslam Ridho dari Komisi C DPRD DIY dan juga Bu Rosdiana Puji Lestari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait transparansi pengadaan pemerintah untuk bisa mengurangi korupsi. Nah, sebelum ke upaya pencegahannya, Bu, mungkin dari sisi pengadaan barang dan jasa ini sendiri, seperti apa sih? Apakah memang kondisi yang rawan terjadinya korupsi atau seperti apa? Atau apa yang membuatnya menjadi rawan terjadi korupsi? Terima kasih Mbak Lili. Jadi pengadaan barang jasa itu adalah sistem pengadaan yang di dalamnya itu melalui beberapa tahapan. Ya. Kemudian juga melibatkan penggunaan uang negara. Ya. Sehingga memang harus ada monitoring dan evaluasi, ada pengawasan supaya penggunaan uang negara itu bisa lebih efektif dan efisien, tepat sasaran. Nah, adanya beberapa tahapan yang dilalui dalam proses pengadaan barang jasa itu menimbulkan adanya celah-celah ketika orang ingin berbuat yang curang. Sehingga makanya kemudian yang namanya proses pengadaan barang jasa itu yang memang harus dilakukan dengan transparan. Akuntabilitasnya terjaga. Artinya ketika transparan itu banyak loh yang mencermati, banyak loh yang mengawasi kan gitu. Sehingga harapannya maka akan memperkecil kesempatan untuk penyelewengan. Iya. Tapi memang ini Bu, mengapa sih apa aja yang mungkin potensi-potensi kecurangan itu yang mungkin terjadi sehingga kemudian banyak pihak nih harus mengawasi dan juga kemudian ada upaya untuk membuatnya lebih transparan lagi. Ya. Mungkin kalau di era yang lalu gitu ya, ketika sistem pengadaan barang jasa belum setransparan sekarang, kita seringlah mendengar adanya markup harga, kemudian adanya gratifikasi kemudian ada pemilihan pemenang yang direncanakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi banyak celah orang untuk berbuat curang. Jadi memang celah-celahnya kalau dulu mungkin lebih banyak, tapi terus diupayakan diminimalisir dengan upaya transparansi berbagai cara, baik itu pemanfaatan teknologi dan juga cara-cara lainnya. Nah, Pak Aslam Ridho, pengadaan barang dan jasa ini memang mungkin bisa dikatakan sebagai kondisi yang memang rawan penyelewengan dan kalau kita melihat beberapa kasus kepala daerah yang terkena korupsi ataupun juga pejabat ini memang rata-rata di pengadaan barang dan jasa. Nah, dari DPRD melihatnya seperti apa dan mungkin upayanya bagaimana biar benar-benar pengadaan barang dan jasa ini lebih baik bisa menekan korupsi? Bagi saya sebagai anggota Komisi C, komisi yang membidangi pembangunan, sistem apapun itu kan itu instrumen untuk memastikan tadi yang Bruce tadi, satu karena ini uang negara, itu uang yang secara politik itu pemegang daulah ini kan rakyat, itu duit rakyat. Meskipun sebenarnya akumulasi dari uang itu hasil pinjaman dan sebagainya oleh presiden. Nah, presiden itu kan pemegang daulah dari rakyat. Sehingga bagi kami di Komisi C kepentingannya adalah bagaimana uang rakyat itu diperuntukkan belanja barang dan jasa itu hasilnya ya sesuai dengan ekspektasi. Bahasanya Mbak Arus tadi itu. Hasilnya sesuai ekspektasi itu satu, konstruksinya bagus. Kemudian inputnya bagus, kemudian outputnya bagus. Outputnya itu hasilnya konstruksinya bagus, sesuai spek. Kemudian yang ketiga, impact benefitnya juga bagus.
dengan instrumen yang namanya sistem tadi itu. Diharapkan bisa begitu. Kalau kami sih titik kepentingan di situ. Bagaimana pengadaan barang dan jasa itu blonjone gue ya blonjo yang berkualitas. Berkualitas itu ukurannya sesuai dengan ekspektasi. Alat ukurnya itu output, benefit, impact. Contoh, inputnya adalah pembangunan jaringan irigasi tersier. Karena kita sudah gebacot membuat kebijakan menetapkan lahar pertanian pangan berkelanjutan. Akibat dari kebijakan LP2B itu pemilik lahan ora oleh nggunakake lahan kuwi dienggo gawe omah. Karena itu lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Nek ora entuk tak nggo gawe omah, ora entuk. Lah berarti aku harus terpenuhi, kebutuhanku sebagai petani harus terpenuhi. Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan air. Nah, sekarang ada input kegiatan membuat saluran jaringan irigasi tersier 2 km misalnya. Output ada anggarannya, kemudian terproses melalui mekanisme sistem tadi itu, pengadaan barang dan jasa. Kemudian outputnya dicek, ternyata outputnya bagus sesuai dengan perencanaan. 2 km terbangun, kemudian konstruksinya dicek, ditutuk karo Mbak Rus ya apik, campuran ya apik. Tapi ternyata elevasinya nggak bagus. Masih ada yang kurang begitu ya? Ya kalene gebangun, neng ramili. Ini kan nggak sesuai ekspektasi. Nah, kami sebagai masyarakat, yang penting adalah bagaimana pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sesuai ekspektasi tadi itu. Dan saya kan Mbak Arus dan kawan-kawan sudah berupaya bicarane benar-benar sesuai. Benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Karena nggak mudah itu Mbak Arus ini dengan upaya apapun ini nggak mudah memastikan sesuai target ekspektasi itu. Karena di proses pelelangan, apalagi sebelum ada sistem baru ini ya Mbak ya dulu. Model drosoran itu kan kemudian menjadi tidak populer itu. Bagi kami masyarakat sebagai pengguna manfaat, penerima manfaat itu nggak populer. Sekarang misalnya kalau drosoran itu berkurangnya sampai di atas 20%, sampai 25%. Ini kan nggak logis. Dulu perencanaannya 100%. Kalau turun misalnya 10% itu ya masih wajar lah. Tapi kalau sampai dengan lebih dari 20% sampai 25%, logika kami sebagai rakyat saja yang ngerangat teknik itu ya wis kena kenik gitu. Kena kenik kayak ya sesuai karo ekspektasi ora iki. Jadi ora iki. Itu. Jadi bagi kami itu yang penting belanja mungkin dilaksanai sopo monggo tapi hasilnya sesuai ekspektasi. Nah, pintu seleksinya pemastinya adalah sistem tadi, sistem pengadaan. Tentu Mbak Rus dan kawan-kawan juga tidak mudah karena sistem ini juga berjalan. Dari 1 sekarang sudah 5, sing 5 agi familiarnya ganti ke 6 belajar lagi gitu. Ya, tapi itu sebagai upaya untuk kemudian terus memperbaiki gitu ya Pak ya, biar kemudian sistemnya ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan bahwa tadi fenomena delosor-delosornya udah nggak ada lagi, bisa diminimalisir karena sudah ada sistem yang lebih baik lagi. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya prosesnya yang baik secara aturannya, tetapi hasil pekerjaannya juga benar-benar sesuai dengan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Harapannya seperti itu ya dari proses pengadaan barang dan jasa ini. Nah, Bu Ros, ini dari pengadaan barang dan jasa sendiri tadi memang ada peluang-peluang itu, kemudian terus berusaha diminimalisir begitu ya dengan berbagai sistem yang ada. Dari proses untuk memastikan mungkin ada pemantauan yang seperti apa yang lebih intens lagi agar kemudian proses pengadaan barang dan jasa ini benar-benar sesuai mulai dari awal sampai dengan akhir. Ada proses tertentu? Pelibatan pihak tertentu mungkin? Jadi gini, ketika kami menjadi Biro Pengadaan Barang Jasa, ini kan ada peraturan perundang-undangan yang harus menjadi dasar dari tupoksi kita. Maksud saya ada instansi vertikal yang kemudian menjadi pembina kita, termasuk
ketika kemudian regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh instansi vertikal ini yang harus kemudian kita laksanakan. Yang pertama terkait LKPP, ini yang mengacu pada pengadaan barang jasanya dengan mekanisme yang sudah dibikin sedemikian rupa dan selalu kalau misalnya berubah tidak berinovasi lah, inovasi gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pengawasannya kita kan sudah ada KPK nih Mbak. Di KPK itu kan kalau selama ini ngetrennya itu OTT ya Mbak. Iya, betul. Orang yang taunya OTT nggak tahu. Tapi sebenarnya di dalam KPK itu sendiri kan ada yang terkait pencegahan, pencegahan korupsi. Nah, di dalam pencegahan korupsi ini kan ada dua hal yang dilaksanakan. Yang pertama adalah MCP KPK, Monitoring Center of Prevention. Jadi pencegahan, monitoring untuk pencegahan korupsi. Kemudian ada yang pencegahan korupsi secara nasional gitu ya, ada rencana aksi. Masing-masing punya rencana aksi. MCP KPK ini sebenarnya sudah lama sebenarnya. Cuman setiap tahun tuh ada penambahan area intervensinya. Untuk tahun 2023, 2024 dan seterusnya itu kami melihat intervensi KPK ini sudah di dalam Pemda ini sudah menyeluruh, Pak. Jadi dari ranah penyusunan RKPD perencanaan, Pak, di Bapeda leadernya, kemudian keuangan, BPKA perencanaan penganggaran, kemudian sampai manajemen ASN, berarti ada BKD di situ, kemudian perizinan dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah pengadaan barang jasa. Di dalam MCP KPK ini mereka menyusun rencana aksi. Rencana aksi yang kemudian kita harus bisa memenuhi itu. Itu menjadi satu nilai Pemda, Pak. Jadi Pemda DIY nih untuk MCP KPK nanti akan ada nilainya ketika sudah memenuhi semua yang disampaikan. Area intervensinya ini ada di sebenarnya mereka menginginkan ada 3 hal yang menjadi area intervensi mereka di proses pengadaan barang jasa secara umum, kemudian proses pengadaan barang jasa strategis, dan juga proses pengadaan e-purchasing. Nah, proses pengadaan barang jasa secara umum ini, jadi dari prosesnya semua harus ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, transparansinya, kebijakannya, kemudian akuntabilitasnya, kemudian pemantauannya seperti apa. Itu ada kisi-kisi yang harus kita siapkan sesuai dengan yang di rencana aksinya KPK tersebut. Nah, untuk yang strategis ini, jadi setiap tahun itu Pemda harus mengeluarkan SK Gubernur, Pak, untuk proyek strategis yang itu menjadi pemantauan KPK, MCP KPK. Ada beberapa proyek strategis yang pertimbangannya adalah proyek tersebut mempunyai risiko yang besar. Bisa anggarannya besar, yang jelas itu berpengaruh kepada visi misi RPJMD Pemda. Kemudian anggarannya besar, kemudian itu strategis, terus mencangkup infrastruktur, dinas pendidikan dan dinas kesehatan atau sektor yang lain. Nah, untuk tahun 2025 ini Bapak kami sedang menyusun SK Gubernur itu, kami melihat ada waktu itu ada 6 yang kami usulkan, Pak. Termasuk gedung DPRD. Iya. Kalau gedung DPRD dari tahun kemarin nih, Pak. Dari kemarin ya. Tahun kemarin. Jadi sekarang harus diikutkan lagi karena belum selesai. Karena KPK itu dipantaunya sampai penyerahan hasil pekerjaan sampai selesai. Jadi mulai perencanaan. Mulai dari perencanaan. Jadi gedung Dewan, kemudian Rumah Sakit Gracia, kemudian. Rumah Sakit Gracia kan baru diedit ini. Enggak, yang 22M, Pak. Sudah. Oh, sudah yang 22M ya. Yang pembebasan lahan ya. Oh, bukan, pembangunan gedung. Oh, pembangunan gedung? Iya, pembangunan gedung Rumah Sakit Gracia. 25 ini? Iya. Oh, okay. Kemudian pembangunan jalan, Prambanan GM Harjo. Kemudian ada lagi yang parkir Ketandan. Oh iya, parkir Ketandan. Parkir Ketandan. Kemudian penataan lahan di TPA. Penataan lahan di TPA. Penataan sampah. TPST. TPA Piungan. Oh, TPA Piungan. Penataan sampahnya. Satu lagi Bina Marga tapi saya lupa itunya jalurnya. Terendah di volume anggaran berapa itu? Di penataan itu. Tapi harganya berapa ya? Nanti saya yang di penataannya ya. Ya, penataannya. Yang tertinggi di PRD ya, Bu ya. Nah, MCP KPK ini ranahnya
di pengadaan barang jasa ini memang dari perencanaan. Jadi sesungguhnya keberadaan Biro Pengadaan Barang Jasa itu harus dilibatkan di ranah perencanaan, Pak. Jadi OPD nih mau merencanakan bikin infrastruktur apa, pada saat perencanaan mereka nyusun di ide sampai keluar kemudian HPS-nya berapa, ini mereka harus mengajukan permohonan review HPS ke inspektorat, kemudian juga ke Biro PBJ. Nah, proses itu ketika sudah review perencanaan HPS, kemudian review rancangan kontrak. Setelah itu baru kemudian masuk ke ranah pengadaan barang jasa. Nah, harapannya karena ini proyek strategis, maka tidak hanya menjadi beban OPD yang terkait, Pak. Jadi semua ikut membantu terkait pencegahan penyelewengan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu kemudian proses pengadaan, kemudian pada saat pelaksanaan juga, makanya kemudian ada aturan terkait monggo dipersilahkan PA KPA yang mengampu pekerjaan untuk bisa membentuk tim teknis yang bisa disupport dari beberapa instansi. Bisa dari Dinas PU yang paham struktur, yang paham teknis konstruksi, bisa dari kami yang terkait dengan sistem pengadaan, ahli kontrak dan sebagainya, dan ada banyak OPD yang bisa dilibatkan. Itu karena ini proyek strategis, jadi memang harus benar-benar disupport oleh banyak SKPD. Kemudian yang ketiga, intervensi MCPKPK itu terkait pengadaan barang jasa secara e-purchasing. Ya, e-purchasing. Jadi kalau kami boleh cerita, e-purchasing itu kan salah satu metode pelaksanaan pengadaan ya. Ada lelang, ada penunjukan langsung, ada swakalola. Nah, ada e-purchasing. E-purchasing ini kan beberapa tahun terakhir sudah idola ya, sudah mulai digalakkan lah. Di dalam e-purchasing ini ada satu rumah besar toko daring. Nah, di dalam toko daring itu ada dua. Satu adalah e-katalog yang diampu oleh pemerintah, ada marketplace yang dikelola oleh swasta. Marketplace kayak Shopee, itulah ya Bu ya. Kan? Toko Oren ya. Nah, ini ada e-katalog yang menjadi ranah pemerintah. Nah, ini yang kita mendorong untuk kemudian ayolah e-katalog lokal, teman-teman lokal, penyedia jasa lokal, UMKM dan sebagainya bisa masuk di sini. Tapi kan tidak hanya terkait kemudian yang sederhana saja, tapi juga sampai kemudian konstruksi juga kalau memang bisa di-katalogkan ya di-katalogkan. Karena proses e-katalog itu sebenarnya itu untuk satu mempersingkat proses pengadaan, karena pengadaan ini butuh waktu yang lama, sehingga dengan e-katalog menjadi bisa lebih cepat. Dan yang kedua, diharapkan pemilihan e-katalog ini oleh teman-teman PPK itu mereka benar-benar bisa memilih yang tepat, yang diharapkan sesuai ekspektasi gitu ya, Pak. Nah, ranah untuk ketika PPK ngeklik milih itu kan juga rawan gratifikasi, ya kan, lawan kong-kali-kong dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian banyak hal yang harus dilakukan ketika MCPKPK masuk, ini loh rambu-rambunya ada. Makanya ketika PPK itu mau ngeklik tuh harus dilihat dulu nih, kamu harus punya kriteria, spesifikasi teknis. Sesuai atau tidaknya. Ketika dia mengajukan spesifikasi teknis, siapa nih penyedia yang mau ikut nawar di situ? Nah, dia mau ngeklik tuh harus ada negosiasi harga, ada segala macam. Jadi, delosor pun juga tidak bisa ketika ini ada pengawasan juga, termasuk PA itu juga punya diizinkan untuk bisa membentuk tim teknis yang membantu KPK, membantu PPK untuk ngeklik itu tadi. Jadi tidak sendiri PPK-nya gitu. Jadi semua mekanisme sistem yang disusun ini memang tujuannya untuk transparansi, sehingga tidak hanya orang itu kemudian hanya sendiri gitu. Ya, jadi memang kemudian melibatkan banyak lintas ya Bu ya, biar kemudian tidak hanya PA yang menentukan, tetapi kemudian bagaimana benar-benar ini sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan sistem yang ada, secara administrasinya juga terpenuhi, tetapi secara ekspektasi juga benar-benar terpenuhi ini, makanya nanti ada pendampingan-pendampingan tadi ya Bu ya. Nah, masih terkait dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa yang lebih baik untuk kemudian bisa menekan risiko korupsi, meminimalisir korupsi dengan transparansi pengadaan oleh pemerintah ini, kita masih akan lanjutkan perbincangan bersama Bu Rosdiana
Bu Rusdiana dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Serda DIY dan juga Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPRD DIY. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Daerah Yogyakarta. Kali ini terkait transparansi pengadaan pemerintah untuk mengurangi korupsi. Kita bersama dengan Bu Rusdiana Puji Lestari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta DIY dan juga Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPRD. Tadi Bu Ros ini sudah menceritakan terkait ada pendampingan dari KPK juga karena memang ada beberapa proyek-proyek strategis yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, termasuk salah satunya adalah pembangunan gedung DPRD yang baru begitu ya. Nah, Bu, sebenarnya dari proyek-proyek strategis yang ada yang tadi Ibu sebutkan dan juga mungkin proyek-proyek lainnya ini, kerawanan-kerawanan seperti apa sih yang mungkin menimbulkan ada potensi kecurangan sehingga kemudian harus diwaspadai, harus diantisipasi, harus diawasi lebih ketat? Jadi yang pertama kami sebutkan tadi, kenapa itu menjadi strategis adalah anggarannya besar, kemudian itu berdampak kepada kebijakan RPJMD, kemudian punya risiko yang besar, gitu nih. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan proyek strategis itu dikhawatirkan itu, yang pertama ketersediaan anggaran. Jadi ketersediaan anggaran itu ketika sudah dianggarkan, kadang-kadang ketika kemudian ada kebijakan yang lain ya Pak, nah ketika itu sudah menjadi harus selesai menjadi strategis ya maka itu terkendala, tidak boleh gitu ya, tetap harus disepakati gitu. Kemudian yang kedua, sebagaimana pekerjaan yang sering kita hadapi, permasalahan pekerjaan konstruksi terutama ya Mbak, itu adanya keterlambatan pekerjaan, spesifikasi. Kemudian ada satu mekanisme probity audit. Probity audit itu adalah pendampingan audit yang dilakukan berdampingan dengan pelaksanaan pekerjaan. Itu dilakukan oleh APIP atau inspektorat. Nah, kadang-kadang untuk pekerjaan strategis ini teman-teman APIP kan juga terbatas ya. Nah, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran pelaksanaan itu. Kemudian kadang-kadang nih dalam pelaksanaan proyek infrastruktur itu yang dikhawatirkan adalah pekerjaan tuh numpuk di belakang gitu. Jadi entah ya, teman-teman penyedia itu kadang-kadang bekerja itu pelan-pelan, begitu sudah harus deadline harus selesai baru kebut. Dikebut. Ya, ini kan kalau itu pekerjaan infrastruktur kemudian dilakukan di waktu yang lama, terus ada musim penghujan datang, ini kan harus diperhitungkan sedemikian rupa gitu ya. Ini yang menjadi catatan yang kemudian harus benar-benar diawasi di situ. Kalau untuk potensi penyelewengannya ya jelas di dalam proses pelaksanaan juga. Mulai dari celah-celah seperti itu. Iya, dari hasilnya juga mungkin yang spesifikasinya tidak sesuai dengan perencanaan gitu juga ya Bu ya. Nah, Pak Aslam itu dari DPRD ini juga mungkin terkait beberapa proyek strategis begitu ya di DIY, mungkin ada catatan-catatan yang harus lebih diawasi lagi selain tadi yang disampaikan Bu Ros mungkin, apalagi terkait dengan calon gedung barunya Pak Aslam. Gedung barunya teman-teman juga. Ya gini, program strategis daerah, program strategis nasional itu dideklar menjadi strategis itu tentu punya porsi lebih di antara program-program yang lain. Lebihnya itu tidak hanya pada volume anggaran, tapi lebih pada capaian indikatornya nanti. Kemudian dari sisi pemanfaatannya juga. Maka kemudian itu dideklar menjadi program strategis daerah. Artinya itu memang prioritas itu. Program strategis daerah di DIY tadi sudah diingatkan oleh Mbak Ros, ada 5. Dan 5 itu ternyata dari indikator volumenya saja ternyata memang layak untuk dinyatakan strategis.
Kemudian dari sisi pemanfaatannya juga itu juga layak. Misalnya gedung DPRD misalnya. Itu pindah dari Malioboro ini. Malioboro ini kan ruang bisnis ini. Area bisnis Malioboro ini. Bukan area untuk pelayanan kantornya rakyat gitu. Nah, ini menjadi mendesak untuk segera direlokasi. Itu dinyatakan strategis daerah. Ada program strategis nasional, misalnya MBG. Dan kenapa MBG saya ikut mengambil asumsi itu menjadi proyek strategis nasional, karena satu, volume anggarannya, yang kedua juga pemanfaatan ke masyarakatnya. Nah, karena dideklar menjadi program strategis nasional, maka kemudian tuntutan untuk mencapai titik ekspektasi itu lebih tinggi, gitu. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak strategis. Kenapa membutuhkan porsi yang lebih? Karena ya kestrategisannya tadi itu. Kalau godaan itu ya di mana-mana saja ada. Proyek itu yang di luar strategis itu ya godaane ono, yang strategis juga godaane ono gitu. Karena kalau dalam dialektika sosialnya manusia dengan setan ini kan beda kutub. Kalau manusia itu kutubnya itu selalu berbuat baik. Semua agama apapun itu, manusia itu punya hati nurani yang selalu berbicara mengajak pada kebaikan. Kutubnya kebaikan. Nah, setan itu selalu ya caranya menungsoi orang berbuat baik. Dan dua kutub ini yang kemudian, maka siapapun itu, kadang-kadang orang yang punya basic akademik saja, orang yang punya basic agama saja, kadang-kadang dia karena pergulatan dengan setannya itu dia kalah itu. Pada titik-titik nadir dia kemudian masuk peran setan. Nah, di situ menjadi Mbak Ros gawean okeh itu. Karena begini, orang mau berbuat jahat itu akalnya biasanya oke. Daripada yang ngawasi. Jadi, gitu. Kita yang punya rumah itu kadang-kadang ngarep iki malinge lem sing ndi iki. Mau cendilo apa mbabah lewat ngisor lawang. Mereka lebih punya banyak opsi-opsi secara itu. Nah, tentu pemerintah daerah tidak bisa hitam putih memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa itu tidak ada risiko tadi. Yang bisa kami lakukan bersama dengan Buros adalah meminimalisir. Kalau memastikan tak jamin rano itu, nggak mungkin ya Pak ya? Nggak bisa, nggak bisa. Kita menjamin saya jamin tidak akan ada kebocoran, tidak akan ada manipulasi, tidak akan ada. Kami di pemerintahan daerah tentu tidak punya. Tidak bisa untuk memastikan. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir, meminimalisir agar wan prestasi itu tidak berdampak terhadap capaian hasil pengadaan barang dan jasanya. Itu. Kalau Mbak Ros punya capaian ekspektasi itu 100 itu, memastikan 1 sih Raisa. 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 Karena memang masih ada celah-celah tadi ya, tetap. Tapi kalau saya matur begini bukan berarti memaklumkan pelaku. Memaklumkan pelaku kejahatan tidak loh. Ya, sekseni loh aku. Tapi memang mereka mencari celah terus gitu. Sistemnya sebaik apapun itu ya. Ya nggak bisa kita sebagai manusia. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir tadi itu dengan segala upaya. Tadi diskusi di luar itu, Mbak Ros itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk checking di lapangan. Wong sudah ada pengawas kok. Ngapain harus checking turun di lapangan, ngecek gawean di lapangan? Itu sudah ada pengawasnya. Itu bukan domain tusinya teman-teman di PBJ. Tapi selama ini teman-teman PBJ itu tetap juga checking di lapangan, delok gaweane tekan sepiro itu. Itu bagian dari rasa tanggung jawab. Padahal mau ini kantornya rasa itu ya apa tidak melanggar aturan gitu ya Pak. Karena tusinya bukan tusinya teman-teman PBJ untuk ngecek di lapangan nih, saya nyebut wong piro, terus iki itu dibayar ora itu bukan.
Tapi sebagai bagian dari tanggung jawab, teman-teman OPBJ kerjanya sampai di situ. Jadi ini memang komitmen tadi juga ya Pak ya, komitmen yang luar biasa dari teman-teman PBJJ untuk bisa menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang transparan agar meminimalisir penyelewengan dan juga korupsi tadi. Nah, Bu Ros, tadi kan juga sudah ada keterlibatan KPK dengan programnya tadi. Tadi Bu Ros juga menyampaikan akan ada rencana aksi. Nah, rencana aksinya ini seperti apa nih untuk kemudian proyek-proyek yang ada, baik kecil ataupun juga biasa, ataupun juga proyek strategis ini benar-benar berjalan sesuai relnya? Jadi rencana aksi itu sudah disusun oleh KPK. Oh, KPK juga. KPK sudah menyusun rencana aksi, di mana kemudian kami sebagai pelaksana itu mulai melakukan rencana aksi yang disusun mereka. Jadi misalnya nih di ranahnya kan ada transparansi. Di transparansi itu maka kemudian ada pemantauan terkait nih kepatuhan OPD untuk menyampaikan mengupload RUP-nya, rencana umum pengadaannya di OPD-nya masing-masing di dalam LPSI yang sudah disiapkan sistemnya ini. Kepatuhannya seperti apa? Jadi ini kan untuk keterbukaan informasi publik semua harus paham. Ini OPD ini tahun ini akan bikin apa aja sih? Ada pengadaan apa aja sih? Nah ini kan menjadi satu bentuk transparansi tadi. Kalau ukurnya itu akan menjadi penilaian di dalam rencana aksi KPK itu bahwa maksimal 30 Maret 2025 maka OPD seluruhnya sudah mengupload semuanya di situ. Itu kan ada nilainya. Kalau baru terupload sekian ya berarti nilainya akan turun. Nah, itu rencana aksinya misalnya seperti itu. Dan di ranahnya misalnya ranahnya kebijakan. Di ranah kebijakan ini ada surat edaran Pak Sekda nih bahwa OPD semua harus sudah melaksanakan membentuk atau menyusun fakta integritas misalnya. Nah ini sudah harus dilaksanakan belum semua OPD, semua PPKOM. Nah rencana aksi itu yang kemudian akan kita laporkan ke KPK. Kita pelaporannya melalui aplikasi Mbak, jadi kita hanya mengupload data-data yang dibutuhkan. Tapi kan kita tidak bisa sendiri ya, karena pelakunya ada di teman-teman OPD ini. Nah kami sebagai stakeholdernya yang kemudian ayo kita bareng-bareng memenuhi rencana aksi dari KPK ini bersama-sama. Jadi ini yang terlibat dalam rencana aksi ini tidak hanya PBJ sendiri, tetapi mungkin mana aja nih Bu, termasuk OPD-OPD yang terlibat di dalam tadi proyek strategis tadi. Nah yang menjadi intervensi KPK terkait pengadaan BPJS itu ada 3 instansi besar, Dinas PUPSDM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Ini untuk yang rencana yang purchasing, kemudian yang dinas yang lain juga kita libatkan, terutama untuk yang strategis tadi. Strategis tadi kan ada gedung dewan, ada 6 Pak, ada gedung dewan. Dinas PU ada 2 Bina Marga itu, kemudian tadi Gracia dan juga Ketandan, dan yang DLHK yang TPA. Yang dimana di semua proyek strategis ini harus kita kawal dari perencanaannya tadi. Dari BPJ, dari Biro BPJ, dari Inspektorat, itu semua mengawal dari proses perencanaan kegiatan itu. Ya, jadi memang ini rencana aksinya dari KPK kemudian dilaksanakan, dan ini semua yang OPD yang terlibat dalam rencana aksi ini. Ini kemudian bisa diharapkan bisa meminimalisir atau mencegah tadi ya Bu ya, mencegah korupsi ini bisa terjadi di proyek-proyek strategis yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah Bu Ros dan juga Pak Aslam, dari program-program yang dijalankan mungkin ada pendampingan dari KPK. Nah terus kalau mungkin pengawasan lain yang dilakukan ada Bu, mungkin dari selain Bu ini ikut turun lapangan, padahal tidak harus turun lapangan, mungkin ada melibatkan pihak-pihak tertentu? Oh iya banyak Mbak. Jadi misalnya begini, ketika suatu proyek pekerjaan dilakukan infrastruktur, itu kan ada audit-audit ya, ada auditor-auditor. Salah satunya sebenarnya ini yang mestinya, kalau kami kan kebetulan kemarin dari Dinas PU Pak, jadi mestinya proyek yang kami lakukan ya harus ada pendampingan, sehingga kami mengajukan untuk probity audit. Probity audit itu dilakukan tadi. Kemudian ketika pelaksanaan, kita bisa minta pendampingan dari BPKP. Kita bisa minta pendampingan dari BPK. Kalau BPK bukan pendampingan ya, tapi auditor yang kemudian kita bisa minta ketika proyek selesai, kita langsung bisa minta BPK untuk bisa mengecek, mengaudit. Iya.
Jadi ini kemudian sudah ada pendampingan langsung gitu ya Bu ya, dari setiap mulai awal sampai dengan harapan akhirnya. Dari DPRD Pak, pengawasannya seperti apa Pak? Pengawasan itu justru menurut saya tadi beberapa elemen tadi udah bagus, karena sistem regulasi mengatur institusi-institusi yang melakukan pengawasan. Nah, di luar itu untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menurut saya pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat, lingkungan sekitar di mana barang atau jasa itu diadakan. Menurut saya perlu ada optimalisasi pengawasan oleh masyarakat juga. Masyarakat segera dibayar, Mbak. Sekalian masyarakat yang dibayar, kok juga akan beropini lain. Nah, tentu butuh upaya. Salah satu upayanya itu adalah sosialisasi, khusus untuk program strategis. Kalau yang tidak strategis, mungkin karena volume anggarannya juga tidak signifikan, kemudian multipliernya juga tidak signifikan, maka tidak perlu ada sosialisasi. Tapi untuk yang program strategis, menurut saya harus ada sosialisasi itu ke masyarakat. Pentingnya apa? Pentingnya masyarakat ikut rasa darbeninya ada, rasa memilikinya ada, sehingga karena merasa memiliki, kemudian merasa punya panggilan hati untuk ikut merawat sense belongingnya, biar terbangun sense belonging. Saya percaya sistem yang diamanatkan, regulasi yang disusun oleh pemerintah maupun pemerintah daerah kaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sudah hulu hilir lengkap, termasuk tadi pelibatan KPK tadi itu wes jos. Tapi kalau pertanyaannya apalagi dalam rangka memaksimalisasi itu, maka menurut saya pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat di mana barang dan jasa itu dilaksanakan, dan atau masyarakat pegiat di kegiatan terkait, agar masyarakat juga terbangun rasa darbeni ini. Karena kalau masyarakat tidak punya rasa darbeni terhadap program pemerintah, itu juga sepiroto kemampuan pemerintah merawat. Toh mereka itu barang itu yang ngadep ya mereka. Jadi misalnya jalan itu kan butuh perawatan juga. Aspali saapi-api kok ngopo nek ora dirawat juga beda dengan nek dirawat. Nah, tentu masyarakat nek dilibatkan dari awal, terbangun rasa sense belonging, rasa darbeni, mereka akan tanpa diperintah, diragati, mereka akan merawat. Karena jangan sampai ada stigmatisasi ngurak program pemerintah. Sesuk nek rusak dibangun-bangun pemerintah. Beda nek iuran. Mereka masyarakat iuran, tuku semen itu dinek-nek, rusak titik dinek-nek, mau wong liwat wae diplantangi. Rada liwat itu. Karena mereka senjolnya tinggi gitu. Karena rumangsa lembangun nganggo iurane dhewe. Padahal sebenarnya wis kurang piye, kowe rasa iuran lho, tak bangunke. Sing bangun pemerintah, rasa iuran. Alangkah baiknya kalau dalam konteks tadi itu, kalau pertanyaannya apalagi itu, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, dan ini memang keterlibatan masyarakatnya tentunya sejak dari awal mau dilaksanakan ya Pak. Iya, sosialisasi itu. Penyusunan DED, kita kan ada tahapan penyusunan DED. Penyusunan DED itu mestinya sudah melibatkan masyarakat. Ya, jadi memang jauh dari awal sebelum program dilaksanakan, ini sudah ada pelibatan masyarakat, sehingga masyarakat kemudian juga merasa, oh saya terlibat di sana, saya ada di sana, dan nantinya juga ketika hasilnya diharapkan sesuai ekspektasi, masyarakat juga turut menjaganya. Dan ini benar-benar dari tujuan pengadaan barang dan jasa tadi, bahwa anggaran yang dikeluarkan juga dimanfaatkan secara optimal, bermanfaat untuk masyarakat. Kita masih akan berbincang lagi terkait pengadaan barang dan jasa bersama Bu Rosdiana, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan juga Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPRD DIY. Tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait transparansi pengadaan pemerintah ini dalam upaya untuk mengurangi korupsi bersama Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPR DIY, dan juga Bu Rosdiana Puji Lestari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi terkait korupsi ini tentu sudah ada pelibatan dari KPK. Ini adalah upaya untuk kemudian agar pengawasan pencegahan terjadinya korupsi ini bisa dilakukan dalam proyek-proyek strategis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bu Ros, dari proyek-proyek strategis yang ada, ini mungkin kalau tadi dari pengawasan juga dilakukan oleh lintas sektor, termasuk akan melibatkan masyarakat. Untuk yang proyek-proyek lainnya di luar proyek strategis ini nanti jangan sampai kemudian terlupakan. Nah, apa ada juga pihak-pihak tertentu yang melakukan pengawasan? Jadi sebenarnya gini, mekanisme yang ada di biro kami itu kan ada kemudian dari sistem pengadaan yang kami lakukan. Ya. Kemudian kita sampai ketika sudah tugas kami selesai, kita serahkan ke BPKD kemudian pelaksanaan pekerjaannya. Kami tidak kemudian tinggal diam seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau saya cerita ke teman-teman itu, kita itu seperti duri ikan. Jadi ketika kita punya misi yang sama, ingin mencapai pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat guna, dan tepat waktu pembangunannya sehingga pemanfaatan masyarakat bisa maksimal. Ini kan ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Sehingga salah satu durinya itu adalah biro PPJ. Nah, sehingga kemudian saya sampaikan ke kami itu bahwa kita punya tanggung jawab nih ketika proyek ini nanti ada masalah, tidak berhasil dan sebagainya, kita punya kontribusi kesalahan sebenarnya di situ. Sehingga ayo ketika kita sudah punya tanggung jawab itu, ayo kita ikut mengawal semuanya. Artinya dari kami, Biro PPJ punya tupoksi, kewenangan dan sebagainya, itu yang kita lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ketika kemudian sudah selesai, tadi yang kami cerita, kita juga ikut monitoring di lapangan. Kalau ternyata ada masalah, kita juga merasa aduh gimana ini, ada koreksi nih, ada hal sesuatu hal yang kemudian teman-teman Pokja mungkin ada beberapa yang harus kemudian pengalaman lah untuk menambah kekayaan pengalaman mereka. Pengawasan itu sudah ada sebenarnya dalam mekanisme pembangunan itu ada konsultan pengawas yang dibayar oleh BPK. Kemudian ada pengawasan tadi masyarakat, banyak stakeholder yang kemudian ada di situ. Tapi di dalamnya bahwa kita semua semangatnya sama. Untuk proyek, tidak ada proyek yang kecil Mbak, karena APBD kita udah kecil. Jadi proyek sekecil apapun tuh sangat berarti gitu ya. Berarti APBD kita tuh sedikit, hanya kecil banget. Sehingga ketika itu memang harus dimanfaatkan untuk masyarakat, ya ayo kita bareng-bareng ngawasinya di situ. Sehingga banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah di dalam mekanisme pengadaan ini bahwa teman-teman PPK harus melakukan penilaian terhadap penyedia jasa yang sudah berkontrak ini. Ketika dia bermasalah, ketika dia melakukan pekerjaan yang tidak bagus, itu dia PPK harus berani memberi penilaian di situ. Sehingga ini akan menjadi catatan di kami nih. Oh, sesuk menenek iki melu lelang lagi ada catatan loh. Kan gitu ya. Ini menjadi satu hal yang berkesinambungan seharusnya, karena dampaknya juga kan berkesinambungan juga. Semuanya tadi seperti duri ikan tadi, dan saling membantu, saling support. Iya, ada penilaian dari PPK, tapi semoga ini penilaiannya benar-benar ya Bu ya, pure juga, komitmen juga, semoga penilaiannya benar-benar sesuai dengan hasil pekerjaannya juga. Tapi Bu, kok tadi dari apa yang disampaikan Bu Rosdiana ini tadi, dari PBJ ini seharusnya tidak sampai pengawasan di teknis begitu ya, tetapi akhirnya kemudian turun terlibat juga. Kok rasanya berat banget sih Bu di PBJ? Nah Bu, mungkin masih ada perlu tambahan apa, kendala apa di PBJ sendiri Bu, dengan biro barunya juga? Ya, kalau di kami sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah diklat penjenjangan jabatan fungsional. Ini yang berkali-kali kami sampaikan, karena sesuai rekomendasi dari LKPP seharusnya jumlah jabatan fungsional kami itu ada 45 orang. Tapi sekarang kan baru terpenuhi 27 orang. Nah, dari 27 orang itu rata-rata yang muda itu baru berapa ya?
Yang pertama itu baru 3 atau berapa ya? Kemudian yang madya itu belum ada. Jadi yang muda itu baru 12, yang pertama baru 11. Nah yang madya itu belum ada karena seharusnya ada yang madya. Untuk menaikkan jenjang ini yang kemudian butuh tingkat penjenjangan, butuh kemudian kompetensi dan sebagainya. Ini yang kami menginginkan ada support. Selain itu juga kami berusaha kembali ke LKPP untuk ini kuota jumlah Javung yang ada di kami itu ada dikoreksi lah, supaya pertama yang ada di kami itu bisa naik ke muda. Ya, Bu Rosdiana, terkait tadi jabatan fungsional begitu yang masih ada yang kosong di sisi madya, ini seperti apa kondisinya? Jadi jabatan fungsional yang ada di kami itu ada jabatan fungsional pertama itu ada 10 orang. Kemudian jabatan fungsional muda itu ada berapa? 10. Yang pertama 10, yang muda 17, yang madya belum ada. Dan peningkatan jenjang masing-masing jabatan fungsional itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ketersediaan kami dari LKPP ini rekomendasinya kan ada 45 jabatan fungsional di kami, termasuk 3 orang madya. Cuman sampai sekarang belum terpenuhi nih yang 3 orang madya ini. Peningkatan jenjang dari muda ke madya itu punya persyaratan yang berat. Yang akan kami lakukan yang pertama adalah kami akan menyampaikan ke LKPP untuk kemudian ditinjau ulang terkait kuota masing-masing jabatan fungsional itu, sehingga memungkinkan teman-teman yang muda ini untuk kemudian naik ke yang pertama bisa naik ke muda. Kemudian adanya diklat penjenjangan untuk mensupport teman-teman yang muda itu bisa ke madya. Nah, selain itu kebutuhan SDM ini yang menjadi catatan kami terkait peningkatan kompetensi. Jadi tidak hanya kenaikan jenjang jabatan fungsional, tapi kompetensi dari teman-teman Javung itu juga harus ditingkatkan. Ini yang kebutuhan diklat dan sebagainya ini yang sebenarnya kami sangat membutuhkan untuk support di RUPBJ. Ini untuk diklat-diklat ini sendiri bisa dilakukan setiap tahun atau menunggu? Biasanya kalau kami itu sekarang tergantung dari LKPP, Mbak. Jadinya kalau LKPP buka diklat, kadang nyari yang gratis ya. Kalau ada yang diklat penjenjangan atau ada diklat peningkatan kompetensi dan yang dibuka oleh LKPP, ini baru kami bisa ikut. Nah, supportnya yang kami butuhkan kan ada perjalanan dinas untuk bisa support teman-teman itu. Kalau pas daring ataupun ini sih nggak masalah, ketika dibutuhkan untuk kunjungan dan sebagainya. Iya Pak Aslam, ini kan butuh peningkatan kompetensi juga, tidak hanya dari sisi tingkat jabatan fungsionalnya yang naik juga, memang dibutuhkan juga naik, tetapi juga kompetensinya juga dibutuhkan. Tapi kemudian butuh support anggaran dari Komisi C. Komisi C saat turunnya nembong wes tak tarik kok. Ini serius. Komisi C itu sekarang begini. Jadi kalau yang periode ini khususnya ini pimpinan Komisi C punya kebijakan terkait dengan pengawasan konstruksi pengadaan barang khususnya konstruksi itu bukan hanya programnya mitra. Jadi Komisi C ini kan mitranya ada Dinas PU, SDM, ada Dinas Perhubungan, ada DLHK, ada Bapeda. Tapi untuk yang periode ini Komisi C itu akan melakukan pendampingan, bentuk pengawasan, pendampingan kepada seluruh OPD yang ada kegiatan pengadaan konstruksinya. Ini bagian dari bentuk sinergi kami dengan teman-teman di Dinas Teknik yang ngurusi pengadaan barang dan jasa dan juga konstruksi. Karena OPD-OPD itu yang punya program kegiatan konstruksi itu sejak awal memang melibatkan mitra kami, Dinas PU. Dinas Pendidikan itu bangun, ngajukan DAK saja, bangun gedung sekolah, itu harus ada rekomendasi teknik dari Dinas PU. Gitu. Artinya ada rekomendasi dari mitra kami, meskipun itu programnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Nah kami
di titik itu, ingin memastikan bahwa rekomendasi mitra kami itu benar-benar dijalankan oleh OPD sebagai pelaksana anggaran. Kepentingannya apa ya? Kepentingannya tadi itu, kepentingannya adalah memastikan bahwa pekerjaan konstruksi bukan hanya di mitra kami saja, tapi di seluruh OPD, seluruh OPD itu berjalan dengan baik. Itu yang menjadi komitmen kami itu, bukan hanya pengadaan barang di mitra kami. Nah, kemudian terkait dengan supporting, terkait dengan supporting. Sing kudu tak lakoni wit, sing kudu aku metu tak lakoni apa mana supporting anggaran gitu. Artinya kita ini benar-benar kami di komisi ini kalau dengan teman-teman OPD itu bukan nggak ada jarak serata, benar-benar mitra itu. Artinya kalau memang ini menjadi prioritas untuk supporting sistem dan dalam rangka peningkatan kapasitas itu pasti akan kami support itu kaitan dengan anggaran dan kebijakan yang lain. Ya, jadi siap Bu akan disupport. Sebenarnya ini Mbak ada kebutuhan juga Pak di proses pemilihan, di proses kami ketika melakukan pemilihan barang jasa itu. Pada saat pemilihan penyedia itu kan ada verifikasi, ada klarifikasi. Di sana dibutuhkan kami itu ketika penyedia itu dari luar Jogja atau dari mana itu kan kita harus klarifikasi. Kesana. Benar nggak sih? Nah, kebutuhan kami terkait SPPD itu yang sebenarnya perlu disupport Pak. Ini yang kemarin. Selama ini ada tapi sedikit, tidak ada? Ada tapi sedikit dan kena efisiensi. Mestinya kan melekat di jumlah pengadaan. Jadi misalnya kalau di DPRD ini tahun 2025 ini kita ada di Propemerda itu programnya membahas 9 raperda misalnya. Maka include di dalam penyusunan perjalanan dinas kita itu mengikuti jumlah Propemerda yang kita bahas. Kalau yang mau kita bahas di 2026 itu ada 10 perda, maka ada 10 kali perjalanan dinas untuk konsultasi terhadap perda. Nah, mestinya di PPJ juga begitu. Di tahun 2026 besok ada berapa kegiatan prioritas misalnya. Ya di sejumlah titik prioritas itu mestinya rasio penganggarannya tinggal pakai itu aja. Cuman ketika penganggaran ini kan tidak bareng-bareng ya Pak. Dari OPD macam-macam itu kan RUP-nya kan memasukinya aja udah tahun H0-nya itu di tahun yang bersangkutan. Padahal kita pengusulan sebelumnya ketika kita sudah mengusulkan nih kayaknya kira-kira segini kita cukup deh, tapi ternyata kan banyak nih. Apalagi ketika dalam satu paket pekerjaan yang memasukkan penawaran berapa jumlahnya kan kita tidak bisa memprediksi. Kemarin mintanya cuma anggaran untuk sopir. Anggaran untuk sopir sudah kita anggarkan. Ya, kalau mintanya kemarin cuma anggaran untuk sopir. Iya, ini semoga bisa segera terakomodir ya Bu ya, biar kemudian pengawasannya untuk pengecekan ini klarifikasi, verifikasi lapangan ini juga bisa berjalan lebih optimal lagi, karena juga kasihanlah PBJ. Tugasnya lebih berat, tapi ternyata kemudian banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan Bu Rosdiana dan juga Pak Aslam Ridhoni, Bu Rosdiana mungkin masih ada harapan-harapan ke depan terkait pengadaan barang dan jasa yang mungkin masih harus diperbarui, harus ditingkatkan lagi seperti apa? Atau mungkin penambahan-penambahan sarana prasarana, infrastruktur yang masih dibutuhkan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami karena biro baru, memang masih banyak hal yang harus kami lakukan, baik itu secara internal maupun secara eksternal, karena kami merupakan bagian dari pelayanan kan sebenarnya, dan pelanggan kami adalah para OPD-OPD di Pemda DIY. Dari sistem pelayanan kami sudah sampaikan bahwa kami sudah menerima ISO Pak 2001-2015 yang itu dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Internasional. Bahwa kita ini sudah terakreditasi, itu menjadi pegangan kami semakin pede. Tapi itu kan hanya sebatas kepada pelayanan publik kami.
Nah, di dalamnya memang ada mitigasi resiko. Ini yang kemudian kita sampaikan, mitigasi resiko terkait korupsi. Jangan sampai semua kegiatan kita itu ada mitigasinya yang kita susun. Ini harus begini, harus begini. Kami mencoba semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan hal itu. Baik itu melalui program NJPKPK, baik dari kegiatan ISO yang sudah kami terima, kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Semua kita coba untuk berjalan secara tertata, berproses secara baik, dan kami berharap ini menjadi satu langkah baik kami, sehingga kami berharap kedepannya kita menjadi lebih baik. Pengadaan barang jasa di Pemda DIY bisa benar-benar dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Itu yang harapan. Iya, Bu, mungkin lebih menegaskan lagi komitmen dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan juga ajakan untuk teman-teman OPD untuk bisa menghadirkan transparansi, meminimalisir korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di DIY. Sekaligus sebagai pesan penutup, Bu, silakan. Oh, iya. Jadi semangat ketika kita paham bahwa Pemda DIY masih memerlukan banyak pembangunan infrastruktur, padahal APBD-nya hanya sangat-sangat terbatas, sehingga kami semua harusnya punya komitmen yang sama. Melalui fakta integritas yang kita semua sudah sepakati bahwa kita melakukan segala sesuatunya harus secara bertanggung jawab. Sehingga mekanisme yang kami lakukan di BPBJ dengan adanya beberapa hal, aplikasi dan sebagainya itu kan punya sebagai usaha untuk meminimalisir tadi celah-celah korupsi itu. Kami berharap semua OPD akan support terkait itu. Iya, dari DPRD Pak, dukungan untuk kemudian semakin menguatkan transparansi, meminimalisir kecurangan, meminimalisir korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di DIY. Kalau yang normatif sudah disampaikan Mbak Ros tadi. Yang terkait, khususnya yang terkait ke yang sistem baru, yang sistem 6 itu, kepada teman-teman penyedia jasa, karena yang akan diberlakukan efektif akhir Maret, maka suka tidak suka, ke depan tidak ada lagi istilah belum siap gitu. Karena ini regulasi harus. Pemerintahan daerah itu yang dipakai adalah regulasi. Ketika kami tidak pakai regulasi, nanti kami yang kena, teman-temannya Baros dan kawan yang kena. Sehingga suka tidak suka, siap tidak siap, ya karena pemerintah sudah memperlakukan sistem 6 per akhir Maret, maka bagi teman-teman pengusaha juga ada percepatan terkait dengan penyusunan bikin akun dan lain-lain itu. Kemudian pada yang sama teman-teman di pemerintah daerah juga sinergi dengan penyedia jasa agar ada sosialisasi yang intensif dan sangat dilakukan agar ada sinergi. Sinergi kita yang jogo etalase, penyedia jasa itu yang yang memanfaatkan itu bisa sinergi. Sinergi itu penyedia jasanya siap, kita juga siap, hingga tidak ada lagi istilah ya kita belum siap, bla 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 bla. Gitu. Harapannya terhadap sistem yang baru nanti itu ya ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban publik. Kami pemerintahan daerah ini bisa lebih maksimal. Siap ya. Terima kasih Pak Aslam Ridho dan juga Bu Rosdiana, banyak sekali informasi yang dibagi. Semoga ini semakin membangkitkan semangat dari semua pihak untuk kemudian bisa mewujudkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian perbincangan kita bersama Pak Aslam Ridho, anggota Komisi C DPRD DIY, dan juga Bu Rosdiana Puji Lestari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait transparansi pengadaan pemerintah untuk meminimalisir, mengurangi adanya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Berbagai upaya sistem termasuk pemanfaatan teknologi digital dengan berbagai cara ini untuk mewujudkan transparansi itu sudah dilakukan, namun yang tidak kalah penting adalah komitmen dari semua pihak, baik dari penyedia jasa ataupun juga dari teman-teman dari PBJ dan juga semua OPD untuk benar-benar menjalankan pengadaan barang dan jasa yang transparan sesuai aturan yang ada, tidak mencari celah-celah. Ini menjadi hal yang terpenting, dan juga pengawasan dari semua pihak termasuk masyarakat sangat dibutuhkan agar kemudian
anggaran yang dikeluarkan bisa bermanfaat optimal untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian podcast kali ini, saya Rida Marianti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Bu, ya.